Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, terutama teman-teman semua yang melihat video ini, dan Pak Iwan selaku dosen pengampu mata kuliah kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan biografi singkat tentang Ibu Siti Baroroh Barit. Pada suatu hari di Yogyakarta, tepatnya tanggal 23 Mei 1925, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan menjadi salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Bayi itu diberi nama Siti Baroroh Barit. Sejak kecil, Siti Baroroh sudah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang luar biasa. Siti Baroroh tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung pendidikannya. Ayahnya, Haji Tamin bin Jafar, adalah keponakan dari Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah. Lingkungan ini membentuk Siti Baroroh menjadi perempuan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa sosial tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Siti Baroroh melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, di sana beliau menekuni bidang sastra dan bahasa. Dan pada usia 39 tahun, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1964, Siti Baroroh mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang diangkat menjadi guru besar di Fakultas Sastra UGM. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat pada masa itu sangat jarang perempuan yang bisa mencapai posisi akademis setinggi itu. Tidak hanya berprestasi di bidang akademis, Siti Baroroh juga aktif dalam organisasi perempuan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Nahdlatul Aisyah, atau sebuah organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. Dalam perannya ini, Siti Baroroh banyak berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Siti Baroroh juga dikenal sebagai seorang penulis produktif. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Bahasa Arab dan Perkembangan Bahasa Indonesia di tahun 1970. Bahasa Indonesia sebagai Infrastruktur Pembangunan di tahun 1980 dan Pengantar Teori Fisiologi di tahun 1985. Karya-karya ini menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman Siti Baroroh terhadap bahasa dan sastra. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2019, Siti Baroroh dianugerahi Bintang Budaya Paramana Dharma oleh Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusi yang luar biasa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Siti Baroroh Barit meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1999, tetapi warisannya tetap hidup. Ia dikenal sebagai seorang akademis aktivis dan penulis yang telah memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan perempuan dan pendidikan di Indonesia. Biografi singkat tentang Ibu Siti Baroroh Barit. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan kembali perjalanan hidup Ibu Siti Baroroh Barit yang penuh inspirasi. Beliau adalah sosok yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Semangat dan dedikasinya beliau menjadi teladan bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkarya demi kemajuan bangsa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau, serta meneruskan perjuangan yang telah beliau mulai.
Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga pidato ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Nuhun wa qalmi wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.